Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Syukur alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah, diberi kesehatan oleh Allah, nikmat yang luar biasa dari Allah yang kita terima. Salam dan salawat selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat, dan pengikutnya yang masih mencintai dan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Sahabat muda yang berbahagia, akhir-akhir ini kalau kita melihat dengan kondisi masyarakat, mulai dari anak-anak sampai mereka yang usia tua, ketika ditanya tentang kehidupan, pasti mereka jawabannya adalah pengen aman, pengen nyaman, pengen enak, pasti masuk surga. Mulai dari yang anak-anak sampai yang manula. Yang pelajar ketika ditanya, "Nak, cita-citamu apa?" "Aku pengen ketika ujian saya dapat nilai bagus. Ketika yang namanya lulus dapat kampus favorit. Ketika nanti kerja, dapat kerja yang bonafit, gaji yang gede dengan fasilitas yang mewah dan luar biasa." Sama ketika kita tanya dengan yang namanya pedagang. "Saya pengen nanti dagangan saya laris, toko saya laris, selalu mendapatkan profit, untung, dan untung terus." Sama halnya ketika kita tanya sama mereka yang, mohon maaf, usianya sudah tua atau para manula. Dia ingin nanti melihat anak cucunya sehat-sehat, kondisinya sehat, tanpa membebani yang namanya keluarga ataupun anak cucunya. Itu keinginan, itu cita-cita. Namun yang jadi masalah adalah, apakah itu selalu garis sama dengan? Terkadang yang namanya keinginan tidak sama dengan yang namanya kenyataan. Untuk itulah kita sebagai manusia itu adalah produknya dari Allah. Apapun kondisi kita selalu berpositif thinking kepada Allah. Sobat muda, SMK muda yang dimuliakan Allah, kita masih teringat dengan peristiwa kemarin pada tahun 2022, 2020 sampai 2021 tentang pandemi. Betapa banyak orang yang seolah-olah ini adalah kiamat. Bahkan kehidupannya seolah-olah ini akan berakhir. Tapi masih banyak mereka yang berpositif thinking. Mereka memang masih berpikiran, ini adalah dari Allah. Pasti Allah akan menjadikan sesuatu hal yang baik buat kita. Dan ternyata benar. Betapa banyak anak-anak sama ibu dulu ketika suaminya pada saat kondisi normal, mulai dari pagi sampai larut malam, dia tinggalkan yang namanya rumah, bekerja dan bekerja mencari nafkah untuk mereka. Tapi ketika pandemi, bagaimana senangnya luar biasa seorang anak, seorang istri didampingi oleh suaminya, didampingi oleh ayahnya. Terkadang yang namanya kesulitan, yang namanya cobaan tidak menentu, itu adalah sesuatu yang benar-benar membuat kita celaka. Justru itu adalah yang terbaik buat kita. Allah sudah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 216. "Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum." Boleh jadi apa yang engkau benci, apa yang engkau enggak suka, apa yang engkau enggak inginkan, itu adalah yang terbaik bagimu. Kita enggak ingin yang namanya pandemi, ternyata Allah ngasih. Ternyata ketika pandemi kita kumpul dengan ayah kita kumpul dengan suami kita. Yang lama biasanya kita enggak kumpul, akhirnya kumpul. "Wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Boleh jadi apa yang kita senangi belum tentu itu adalah yang terbaik buat kita. Justru itu adalah yang terjelek buat kita. Kenapa? Allah lebih mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Sahabat muslim, sahabat muda yang dimuliakan Allah, sering sekali yang namanya sesuatu menimpa diri kita seolah-olah itu adalah Allah zalim. Bukan. Justru Allah sayang terhadap kita. Seolah-olah kita gagal, entah itu usaha,
ataupun kegagalan dalam merengkuh cita-cita itu adalah Allah jahat kepada kita. Enggak. Allah juga dalam firman hadis qudsi, ana innad donni abdibi, aku kata Allah tergantung apa kata hambaku. Ketika hambaku mengatakan, ya Allah aku akan berhasil, pasti akan berhasil. Ada satu kisah yang menarik, real ini ceritanya adalah dari teman kami. Ketika dia di PHK, seolah-olah istri dan anaknya ini kiamat. Tapi sang suami mengatakan, "Mah, boleh jadi ini adalah Allah akan membentuk kesuksesan kita di masa depan." Dan ternyata benar. Setahun, 2 tahun beliau berusaha sama istrinya, sama anaknya. Ternyata akhirnya yang namanya kesuksesan luar biasa. Yang biasanya dia bekerja pagi sampai malam, jauh dengan keluarga, jauh dengan anak, jauh dengan istri. Ketika dia di PHK dengan yang namanya upaya dan daya dan usaha ikhtiarnya, akhirnya dia juga mendapatkan kesuksesan. Malah teman saya berkata, Mas Rano, kok nggak kayak bien-bien saya di PHK? Coba kalau di PHK dari dulu, insya Allah saya akan sukses. Sobat muda, SMK muda yang dimuliakan Allah, jadi apapun kondisi kita, apapun yang menimpa kita, itu adalah yang terbaik bagi kita. Kenapa? Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah akan memberikan yang terbaik buat kita. Semoga bagi adik-adik SMK muda, guru-guru, wali murid, dan semuanya, apapun yang menimpa diri kita, jangan sampai kita berpikiran jahat kepada Allah. Jangan sampai kita berpikiran negatif kepada Allah. Kenapa? Rahman dan Rahimnya Allah jauh lebih besar. Semoga kita mendapatkan yang namanya Rahman dan Rahimnya ya Allah, dan kita mendapatkan kesuksesan dari Allah. Kenapa? Allah lebih mengetahui terhadap apa yang terbaik untuk diri kita. Akhirul kalam, mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.